Ada baiknya orang tua juga guru memberikan porsi kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan langsung dengan kehidupan nyata di masyarakat. Maka ketika anak-anak itu dikenalkan dengan ibadah, orang tuanya harus mencontohkan bagaimana ibadah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Sekolah Sabilullah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam dialog pendidikan Islam. Yang kali ini kita akan mengupas bagaimana menyemaikan pendidikan Islam pada anak usia dini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dr. Ahmad Munjin Nasih MAG. Beliau salah satu dosen di Universitas Negeri Malang dan juga owner salah satu TK Islam yang ada di Kota Malang. Assalamualaikum Pak Munjin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya ini Pak Munjin? Alhamdulillah baik. Di rumah ini pembelajaran di TK-nya ini bagaimana? Ya, pembelajaran di kami sesuai dengan instruksi dari pemerintah, kita tetap harus memperhatikan pembelajaran dengan pola daring. Dan ya memang itulah yang harus kita lakukan situasi ini. Ini untuk kepentingan bersama sebenarnya. Iya, untuk keselamatan seperti ini. Sebenarnya kalau dari wali murid ya mintanya luring karena memang ya beda pembelajaran daring dengan luring sehingga ya tidak apa-apa. Tapi tetap proses pembelajaran terus berjalan dan mudah-mudahan situasi COVID segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring seperti sebelumnya. Baik Pak Munjin, sebagaimana tema kita kali ini yaitu bagaimana menyemaikan pendidikan Islam pada anak usia dini. Sebelumnya di negara kita ini kan ada wadah sendiri untuk pendidikan agama yaitu Kemenak Pak Munjin ya. Iya. Bagaimana Pak Munjin melihat kurikulum di Kemenak ini sekaitan dengan pendidikan agama Islam? Ya, terima kasih. Kementerian Agama ini kan baru saja mengeluarkan keputusan Menteri Agama KMA nomor 183 tahun 2019. Dan KMA yang baru ini merupakan revisi barangkali ya terhadap KMA 165 tahun 2013. Dan di KMA yang baru ini sudah dirancang secara rinci, jadi materi-materi yang disampaikan apa saja, terus target-targetnya seperti apa dan sebagainya sudah sangat rinci sekali dan itu menjadi acuan bagi pembelajaran agama mulai dari tingkat level paling rendah sampai tingkat level SMA gitu ya. Dan itu sudah meliputi berbagai aspek. Jadi mulai dari akidah, kemudian akhlak, ada syariah dan itu diatur di dalam pembelajaran itu. Dan kita bersyukur bahwa sudah ada aturan main yang terbaru karena KMA yang baru ini merespon dari perkembangan zaman, perkembangan yang luar biasa sehingga ya memang kementerian kemudian berpikir bahwa ini harus ada aturan main, ini harus ada aturan patokan yang dipakai agar para pengajar di level bawah itu kemudian tidak bingung harus menggunakan apa dan targetnya seperti apa gitu. Lalu Pak Munjin, selama ini kalau kita perhatikan ya, itu jam pelajaran PHI ini kalau menurut Pak Munjin bagaimana ini? Sesuai enggak untuk menyemaikan pendidikan agama Islam di sekolah sebagaimana kurikulum di Kemenak? Ya begini, jadi nanti harus dibedakan ya antara pembelajaran agama yang ada di sekolah-sekolah umum maupun pembelajaran agama di sekolah berbasis madrasah. Di yang madrasah, yang KMA ini berbasis madrasah, di mana nanti ada pembelajaran akhlak, ada syariah, ada akidah. Untuk yang pembelajaran agama di perguruan di sekolah-sekolah umum itu memang sampai hari ini jamnya masih seperti yang kita tahu ya, boleh dikatakan masih
masih Sekurannya minim, ya. ya bolehkan minim. Bahkan di perguruan tinggi umum saja, di perguruan tinggi seperti di kita, di UM ini kalau mengacu pada aturan ada tiga SKS dalam satu tahapan perkuliahan periode. Oh, Hanya 3 satu SKS, semester ya. bukan satu semester. Jadi 3 SKS itu untuk satu jenjang satu periode pembelajaran S1 ya. Tapi di beberapa perguruan tinggi ada yang ditambahkan. Nah, untuk sekolah-sekolah yang umum memang ini menjadi tantangan ya. Tantangan tersendiri bagaimana mengelola jumlah yang sangat minim itu agar tetap bisa pelajaran materi agama itu terinternalisasi dalam kehidupan adik-adik siswa ya. Untuk sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu masih mempunyai keleluasaan untuk mengelola, bisa menambahkan dan memberikan ekstra dan sebagainya. Tapi untuk sekolah-sekolah umum memang ini menjadi tantangan tersendiri. Dan sudah barang tentu ketika minimnya jam itu ini harus ada kreativitas dari para guru. Kreativitas para guru dan juga kerjasama guru dengan guru-guru yang lain. Karena apa? Kalau hanya mengandalkan jam-jam pelajaran itu, maka ini memang agak berat tantangannya. Maka ada beberapa inovasi di beberapa sekolah, ya beberapa sekolah mereka tidak hanya memberikan materi jam, tapi juga kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar untuk memberikan tambahan. Ada yang bersifatnya itu temporer, ada yang memang terprogram. Kalau kemarin sebelum ada pandemi masih ada semacam pesantren kilat, pesantren liburan, pesantren Ramadan, itu masih memungkinkan. Ya, ini agak berat ini. Agak berat untuk dilakukan. Tapi sekali lagi ini ada tantangan bagi para guru untuk melakukan kreativitas bagaimana mengajarkan agama. Agama tidak sebatas menjadi pengetahuan. Tapi harapannya pembelajaran agama itu sampai pada tataran aplikasi. Dan memang berat, ya. Lalu sebenarnya menurut Pak Munjin ini bagaimana sih menyemaikan pendidikan agama Islam terhadap anak itu? Menurut saya memang di dalam sekolah ada materi pembelajaran agama. Tetapi tanggung jawab untuk mengajarkan agama sebenarnya bukan hanya tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab mengajarkan agama itu justru karena kehidupan anak itu lebih banyak di dalam keluarga, di rumah. Maka tanggung jawab itu ada di keluarga sebenarnya. Maka guru harus tetap, sekali lagi tadi perlu kreativitas. Di bagian dari kreativitas itu ada bagaimana melibatkan orang tua, melibatkan lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada di lingkungan masyarakat itu agar juga terlibat di dalam proses pemantauan, proses mengevaluasi, proses pengayaan dan lain sebagainya. Karena itu ada baiknya beberapa misalnya langkah-langkah bagus yang perlu ditiru, misalnya di beberapa sekolah membuat jurnal ibadah. Nah, jurnal ibadah itu maka orang tua dilibatkan di dalam proses pembelajaran anak. Jadi ada materi-materi yang diajar di sekolah, tapi ada jurnal ibadah, jurnal harian, dan itu harus diisi oleh orang tuanya. Nah, dari situ guru secara tidak langsung melibatkan proses pembelajaran kepada orang tua. Karena sekali lagi sebenarnya pembelajaran agama itu bukan tanggung jawab mutlak dari pihak sekolahan. Dengan minimnya jam yang tidak terlalu banyak itu, maka mestinya ini tanggung jawab juga pada orang tua dan juga masyarakat terutama. Barang-barang tentu ya. Oke, fenomena sekarang ini kan begitu maraknya informasi yang sulit kita saring ini ya maksudnya. Itu fungsi pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam itu dalam hal ini gimana? Ya, memang kalau melihat situasi saat ini, di mana semua informasi sangat mungkin masuk ke ruang privasi kita, ruang keluarga kita, tanpa kita mampu untuk bisa mengontrol ya. Maka disinilah peran guru dan juga peran orang tua harus memberikan rambu-rambu. Memberikan rambu-rambu kepada anak-anak kita. Ini adalah konten-konten yang layak untuk diakses. Ini konten yang tidak boleh diakses. Ketika memang tidak mampu memanage ya. Tapi beberapa keluarga, ya contoh keluarga kami. Anak-anak kami kita batasi juga.
kita batasi bahwa Anda boleh menggunakan misalnya bermain gadget. Bermain itu pada jam-jam tertentu. Pada jam-jam sekian Anda tidak diperbolehkan. Nah, bagi keluarga-keluarga yang masih bisa mengendalikan itu, ya alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak sama sekali mampu, maka orang tua tetap harus memberikan rambu-rambu, termasuk guru-guru harus memberikan rambu. Sekalipun demikian, bagi mereka yang masih memanage pun tetap harus diberikan rambu-rambu itu. Anak harus dikenalkan. Ini konten-konten yang baik. Ini konten yang tidak baik. Nah, di luar itu sebenarnya mereka harus diberikan aktivitas sebanyak mungkin yang positif. Karena ini menjadi problem besar. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara yang lain ya. Di mana anak itu kemudian menjadi asosial. Anak tidak mengenal sosial apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena apa? Mereka aktif dengan bermain laptop, bermain handphone, bermain gadget. Sehingga tidak seakan-akan tidak punya sosial di lingkungan mereka. Karena itu ada baiknya orang tua juga guru memberikan porsi kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan langsung dengan kehidupan nyata di masyarakat. Itu secara tidak langsung insya Allah bisa sedikit mengurangi sedikit bisa mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap teknologi yang ya kita lihat bersama-sama ini. Kembali ke tema tentang pendidikan Islam usia dini ini, dalam ajaran Islam bagaimana sebenarnya menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak mulai dini ini? Baik, menanamkan Islam kepada anak-anak ini karena anak-anak ya tidak mungkin anak-anak kemudian diajarkan tentang pengetahuan keislaman seperti ya pengetahuan Islam yang tingkat tinggi tidak mungkin lah. Mereka harus diberikan pengetahuan Islam sesuai dengan level mereka. Diajarkan tentang pengetahuan Islam sesuai dengan level mereka. Dan lebih dari itu sebenarnya menurut saya adalah suri ketauladanan. Jadi suri ketauladanan itu ini menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar dalam kehidupan. Karena apa? Anak-anak itu akan menjadikan orang tuanya, menjadikan gurunya sebagai figur. Dan itu akan melekat di dalam memorinya. Dan insya Allah itu akan terus bisa terbawa sampai kehidupan dewasa nanti. Kalau pengetahuan ya tetap perlu disampaikan. Tapi dalam batas-batas tertentu. Batas-batas sesuai dengan level mereka, sesuai dengan memori mereka. Bagaimana bisa menyerap informasi itu. Tapi lebih dari itu menurut saya adalah keteladanan. Misalnya dalam hal praktek ibadah. Maka ketika anak-anak itu dikenalkan dengan ibadah, maka orang tuanya harus mencontohkan bagaimana ibadah yang baik. Kalau rumahnya dekat dengan musola dan masjid, maka mereka harus dibiasakan diajak untuk ke musola dan masjid. Ketika kita mengajari ngaji, maka kita menunjukkan kepada mereka bagaimana mengaji yang baik. Dan ini harus dibiasakan mulai dini. Ya, pasti harus dibiasakan dengan mulai dini. Tidak mungkin hal-hal baik tidak dibiasakan sejak dini dia, harus dibiarkan sejak dini. Jadi praktek-praktek ibadah, ngaji, karena ini penting, karena itu pentingnya bagaimana orang tua juga harus belajar mengaji. Mohon maaf, saya melihat juga banyak di antara orang tua sekarang ini yang kemampuan mengajinya juga tidak terlalu baik, karena itu karena produk sebelumnya dia mau belajar. Dan ketika anak itu disekolahkan di TPQ, orang tua seakan-akan sudah berpikiran bahwa belajar itu sudah menjadi tanggung jawab dari pihak TPQ. Belajar agama sudah menjadi tanggung jawab dari pihak sekolahan. Yang penting saya sudah membayar, yang mesti memberikan infak, yang bisa berkontribusi. Padahal bukan. Sekolahan TPQ itu adalah perwakilan sebenarnya yang membantu tanggung jawab, membantu merealisasikan tanggung jawab dari orang tuanya. Sehingga tidak bisa sebenarnya orang tua lepas tangan, sudah yang penting sudah saya taruh di TPQ, saya taruh di pondok pesantren, saya taruh di sekolah, bahwa jadinya apa itu tidak mau, yang penting saya sudah berkontribusi, memberikan infak. Ini yang harus menjadi catatan kita semua dan orang tua, bahwa tanggung jawab pembelajaran agama itu hakikatnya ada di tangan orang tua. Karena begini, nanti ya kita kan pasti akan
berpulang ya. Iya. Dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keterlibatan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita, memberikan ruang yang cukup belajar kepada anak-anak kita, mengantarkan mereka menjadi orang yang baik, yang berguna dan sebagainya. Dan yang penting lagi harus menjadi tauladan bagi anak-anak. Oh iya, harus jadi Orang tua tauladan. harus belajar juga ini. Harus. Ya harus belajar orang tua. Bagaimana kalau orang tua mengajarkan, ayo nak sholat, sementara bapaknya, ibunya tidak sholat, lihat drakor. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ayo belajar Al-Quran, ngaji. Orang tuanya tidak ngaji. Ya. Nggak tahu, nggak bisa mengaji Nah, mungkin ya. ketika tidak bisa ngaji, maka orang juga harus belajar. Dan sekarang ini banyak tempat-tempat yang menyediakan belajar Al-Quran untuk orang tua ini banyak. Banyak sekali. Jadi orang tua juga tidak boleh malu. Iya. Ya tidak boleh malu. Ya, Nah, problem kadang juga malu lah. Asal sudah tua seperti ini nggak belajar gimana? Tidak boleh malu. Karena memang belajar adalah konsepnya sepanjang hayat ya. Sehingga orang tua juga tidak boleh malu. Ya memang pola pembelajaran sudah barang tentu berbeda. Belajar model anak dengan belajar model orang tua. Pasti harus berbeda, pendekatannya berbeda. Dan hari-hari ini sudah banyak lembaga-lembaga yang menyediakan pembelajaran Al-Quran untuk kalangan orang tua. Mereka bisa didatangkan ke rumah, orang tua sendiri juga bisa datang ke mereka dengan waktu-waktu yang disepakati bersama. Banyak lembaga-lembaga yang menyediakan diri itu. Dan itu bagi orang tua mungkin ya harus berpandangan, selain dia belajar untuk dirinya, juga untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Karena itu menjadi laki-laki menjadi uswah itu, menjadi contoh. Nah, kalau orang tuanya sudah merasa tidak bisa dan tidak menunjukkan bahwa mereka bersemangat untuk belajar, ya anaknya juga tidak semangat belajar. Sudah barang tentu. Oh itu bapak ibu aja nggak belajar. Nah, jadi khusus misalnya Al-Quran misalnya ya. Jadi rumah itu kalau bisa menjadi apa ya, ruang yang menjadi cermin dari praktek keagamaan. Jadi rumah itu menjadi tempat menyemaikan nilai-nilai kebaikan. Rumah menjadi tempat untuk belajar beragama. Rumah menjadi tempat praktek keagamaan. Laboratorium kalau bisa itu. Sehingga orang tua mencontohkan bagaimana cara ngaji. Anak insya Allah akan ikut ngaji. Dalam situasi seperti ini, suasana pandemi ini, kesempatan itu luar biasa. Misalnya ngumpul dia di rumah. Orang tuanya pada saat sholat fardu, taruhlah misalnya sekalipun dekat dengan tempat ibadah, masjid, musola, tapi menyempatkan beberapa waktu sholat di rumah misalnya. Dan itu menyempatkan waktu untuk berjamaah dengan keluarga. Bapaknya mengajarkan sesuatu kepada anaknya, menanamkan nilai-nilai keagamaan pada keluarga, anak dan istrinya. Pada saat yang lain, kalau ada anaknya sudah agak besar, dibagi giliran. Mereka yang ikut menyampaikan materi. Nah, dari situ mereka akan tertantang. Kemudian ada jadwal ngaji bersama misalnya. Nah, dari situ anak-anak juga ya, yang belum bisa, nah bisa sekalian diajari bagi orang yang tidak bisa. Kalau nggak bisa, ya belajar bersama-sama. Tidak ada yang apa ya, yang tidak baik, tidak ada yang buruk kalau semua mau belajar. Iya. Dan memang belajar ini nggak ada batasannya. Nggak ada batasan. Belajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat belajar itu. Dalam merealisasikan bagaimana menyemaikan nilai-nilai keislaman, ini poin apa yang perlu kita ketahui bersama sehingga betul-betul generasi setelah kita ini ya, anak-anak kita, anak didik kita itu betul-betul nanti memiliki nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Untuk menyemaikan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, memang menurut saya yang pertama adalah keteladanan. Keteladanan itu menjadi sangat-sangat penting karena dari situlah anak akan memiliki figur dari orang tuanya, dari gurunya, dan dari kita semuanya. Keteladanan bagi anak-anak kita dalam praktek keagamaan, dalam praktek keseharian, dalam praktek bermasyarakat, dalam praktek-praktek kehidupan yang lain. Yang kedua, dalam menyampaikan itu sudah barang tentu ada materi-materi yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, di Indonesia ini kan kita terdiri multi etnis,
multi agama, multikultur dan macam-macam itu. Karena itu konten-konten, materi-materi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu juga harus mengenalkan bahwa inilah Indonesia. Kita ini orang Islam yang hidup di Indonesia. Karena itu keislaman yang ada di Indonesia sudah barang tentu harus juga ya tidak bisa melepaskan dari ikatan-ikatan kultural, ikatan-ikatan budaya yang ada di Indonesia. Memang ada yang mengatakan itu kan tidak diajarkan Rasulullah, macam-macam lah. Saya tidak melihatnya bahwa itu tidak diajar Rasulullah, tetapi bahwa kitanya orang Islam yang hidup di Indonesia, karena itu maka kita tidak bisa tidak harus memperhatikan budaya-budaya keindonesiaan. Dan anak-anak kita harus diberikan penekanan itu. Kita ini orang Islam yang hidup di Indonesia loh ya. Jadi bukan orang Islam yang hidup di Arab. Bukan orang Islam yang hidup di Amerika. Karena mereka mempunyai budaya masing-masing. Nah, mempunyai kondisi sosial budaya masing-masing, kemudian geopolitik yang berbeda dan macam-macam. Karena itu, di samping keteladanan, maka kita memberikan materi-materi yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Insya Allah dengan begitu sejak dini kita tanamkan bahwa Anda orang Islam di Indonesia sejak kecil tanamkan ada perbedaan budaya, perbedaan agama. Insya Allah kalau itu maka menjadi orang Indonesia, orang Muslim yang hidup di Indonesia dan menjadi warga negara yang baik. Dan harapan besar kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia, mudah-mudahan umat Islam Indonesia menjadi contoh dalam bagaimana berkehidupan yang baik di tengah munculnya gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip itu ya menciderai keislaman itu sendiri itu ya. Oke, terima kasih Pak Muzin atas waktunya. Terima kasih, dan menginspirasi kita semua ya. Amin. Untuk Amin. lebih rajin lagi belajar. Iya. Islam sangat luas. Sangat luas. Kita harus belajar dan belajar Iya. terus. Oke. Baik pemirsa channel Sekolah Sabillah yang berbahagia, demikian tadi bincang kita, dialog kita dengan Bapak Dr. Ahmad Munjin Nasir, MAG, tentang bagaimana menyampaikan nilai-nilai keislaman, terutama dimulai pada anak usia dini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya untuk tetap menegakkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Indonesia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.